Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 November 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi pelajar-pelajar firman-Mu yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 10 November 2023 berjudul, Karena itu adalah pesan Allah kepadaku. Ayat inti kita diambil dari Mazmur 119 ayat 162. Demikian firman Tuhan. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Kita harus menganggap Alkitab sebagai pengungkapan Allah kepada kita mengenai hal-hal kekal, hal-hal yang paling penting untuk kita ketahui. Ini dikesampingkan oleh dunia, seolah-olah pembacaannya telah selesai. Tetapi penelitian selama 1000 tahun tidak akan menghabiskan harta terpendam yang dikandungnya. Keabadian sajalah yang akan mengungkapkan hikmah buku ini. Karena itu adalah kebijaksanaan dari pikiran yang tidak terbatas. Dikutip dari Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 443. Namun hanya ada sedikit manfaat yang diperoleh dari pembacaan kitab suci secara tergesa-gesa. Seseorang mungkin membaca keseluruhan Alkitab, namun gagal melihat keindahannya atau memahami maknanya yang dalam dan tersembunyi. Beberapa bagian kitab suci memang terlalu jelas untuk disalahpahami. Namun ada juga lainnya yang maknanya tidak terlihat di permukaan untuk dilihat secara sekilas. Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Harus ada penelitian yang cermat dan refleksi yang penuh doa. Dan pembelajaran seperti itu akan membuahkan hasil yang melimpah. Sebagaimana seorang penambang menemukan lapisan-lapisan logam mulia yang tersembunyi di bawah permukaan bumi, demikian pula orang yang dengan tekun mencari firman Allah seperti mencari harta karun akan menemukan kebenaran yang paling berharga, yang tersembunyi dari pandangan pencari yang ceroboh. Dikutip dari Steps to Christ halaman 90. Jika waktu dan upaya yang dihabiskan untuk memahami ide-ide cemerlang orang-orang kafir dicurahkan untuk mempelajari hal-hal berharga dari firman Allah, ribuan orang yang kini duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang kematian
akan bersukacita dalam kemuliaan terang kehidupan. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 440. Terima kasih atas penatalenan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu yang membuat umat-umat Allah menjadi malas membaca Alkitab adalah karena kaum terpelajar membuat kesan bahwa Alkitab itu hanya untuk yang berpendidikan teologia. Roh Nubuat berkata dalam Homeward Bound halaman 16 paragraf 2 yang berbunyi, Alkitab tidak ditulis hanya untuk para sarjana. Sebaliknya, Alkitab dirancang untuk masyarakat umum. Kebenaran besar yang diperlukan untuk keselamatan dibuat sejelas siang hari, dan tak seorang pun akan salah dan tersesat, kecuali mereka yang mengikuti penilaiannya sendiri dan bukannya mengikuti kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Alkitab ditulis untuk semua orang, untuk masing-masing kita. Sebab Alkitab adalah pesan Allah kepada diri kita masing-masing. Itu sebabnya Roh Nubuat menambahkan dalam Steps to Christ halaman 89 paragraf 3. Kita tidak boleh mengambil kesaksian siapapun mengenai apa yang diajarkan kitab suci, tetapi kita harus mempelajari firman Allah untuk diri kita sendiri. Jika kita membiarkan orang lain melakukan pemikiran kita, energi kita akan lumpuh dan kemampuan kita menyusut. Kalimat bagian akhir harus menjadi perhatian kita, sebab terlalu sering kita membiarkan orang lain seperti para pendeta, para ahli teologi, melakukan pikiran kita dalam mempelajari Alkitab. Apa artinya melakukan pikiran kita? Artinya, pikiran kita diarahkan sesuai dengan apa yang mereka pahami atau sesuai dengan pikiran mereka. Apa hasilnya? Energi kita lumpuh, tidak ada kekuatan untuk mau belajar sendiri, dan kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan menyusut. Sebab kita hanya disuap dan disuap. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 12 tahun 1901 paragraf 12. Alkitab tidak hanya diberikan untuk para pendeta dan orang-orang terpelajar. Setiap pria, wanita, dan anak harus membaca kitab suci untuk dirinya sendiri. Jangan bergantung pada pendeta untuk membacanya bagimu. Alkitab adalah firman Allah bagi Anda. Orang miskin membutuhkannya sebanyak orang kaya, yang tidak terpelajar sebanyak yang terpelajar. Dan Kristus telah membuat firman ini dengan begitu sederhana, sehingga dalam membacanya tidak perlu ada yang perlu tersandung. Biarlah orang yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana yang pernah ada di dunia ini, dan di antara raja-raja, para gubernur, negarawan, dan orang-orang paling berpendidikan di dunia, tidak ada yang lebih besar dari dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah amaran keras bagi umat-umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini. Karena banyak yang andalkan para pendeta dan ahli teologi untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Murid-murid Yesus bukanlah dari kaum terpelajar, tetapi mereka mau diajar oleh Yesus. Bahkan ada dari antara mereka yang hanya nelayan. Kita semua bisa belajar firman Tuhan dan mengerti, karena kita punya guru agung yang lebih besar dari siapapun di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan ajaran Yesus sederhana serta jelas. Berikut cara belajar Alkitab sesuai nasihat Roh Nubuat. Manuskrip 53 tahun 1902 paragraf 41. Mereka yang percaya pada firman Allah sebagaimana hal itu dibaca sedang berjalan dalam terang, karena Alkitab adalah penafsir dirinya sendiri. Penting untuk membaca Alkitab sebagaimana dibaca atau sebagaimana tertulis, karena yang ditulislah yang kita bisa baca. Jangan baca apa yang tidak tertulis.
Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 499, paragraf 1. Ketika Anda menyelidiki Alkitab dengan hasrat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan roh-Nya ke dalam hati Anda dan membuat pikiran Anda terkesan dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penerjemah dirinya sendiri, satu perikop menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat-ayat yang merujuk pada subjek yang sama, Anda akan melihat keindahan dan harmoni yang belum pernah Anda impikan. Inilah cara belajar Alkitab yang benar, yaitu membaca Alkitab sebagaimana tertulis, kemudian menerima roh-Nya Allah yang kudus dan membandingkan bagian demi bagian, serta ayat dengan ayat sesuai konteksnya, maka kebenaran akan nyata dan memerdekakan. Inilah yang renungan hari ini katakan dalam paragraf 2 yang berbunyi, Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Harus ada penelitian yang cermat dan refleksi yang penuh doa. Dan pembelajaran seperti itu akan membuahkan hasil yang melimpah. Nah, bagaimana Roh Allah dapat mengajar kita? Oleh kehadiran Anak-Nya tentunya. Sebab Yesuslah guru ilahi dan Dialah guru terbesar yang pernah ada. Kebahagiaan sejati halaman 85 paragraf 1 berkata, Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik akan kebenaran ilahi. Betapa Allah menghargai bangsa manusia itu sehingga dikaruniakannya Anak-Nya yang tunggal itu mati bagi mereka. Lalu menunjuk Roh Kudus-Nya menjadi guru manusia serta penuntunnya terus-menerus. Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Roh Kudus-Nya Kristus, yaitu rohnya Anak Allah. Jadi, Allah, yaitu Bapa, menunjuk roh Anak-Nya untuk menjadi guru kita. Sebab hanya rohnya Kristus yang kompeten untuk mengajar kita. Karenanya, pelajari Alkitab bagi diri sendiri, dengan cara yang benar, yaitu baca sebagaimana tertulis, bandingkan ayat dengan ayat, dan teristimewa berdoa agar Roh Kristus ajar dan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab firman Allah itu adalah pesan untuk diri kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Bahwa Alkitab itu adalah pesan firman-Mu bagi kami masing-masing. Tetapi terlalu sering umat-umat Allah menjadikan para pendeta dan para ahli teologi untuk membacakan dan menjelaskan Alkitab bagi mereka. Sehingga akhirnya kemampuan umat-umat Allah merosot dan melemah. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini. Biarlah kiranya masing-masing kami membuka hati kami agar Kristus masuk dan Dia menjadi guru kami, mengajar akan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan dapat menemukan kebenaran yang indah yang memerdekakan dalam firman-Mu. Dan teristimewa, firman-Mu itu menguduskan dan mengubahkan kami, mempersiapkan kami untuk kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.